Apakah semua warga Palestina yang mati dalam gempuran senjata ini sudah pasti mendapatkan pahala mati syahid? Itu innamal amalu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Kata Nabi SAW, man kana atau man yuqatil liya'la fi kalimatullah, siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah, kama qala Nabi SAW. Jadi harus karena itu. Apakah begitu maknanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga selalu diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya, amin Allahumma amin. Setelah kemarin kita membahas tentang nahwu sorof dari riwayat hadis bil makna oleh Ustadz Khalid Basalamah, kali ini saya tertarik untuk menyoroti jawaban beliau saat ditanya mengenai status warga Palestina yang terbunuh di sana. Beliau mengatakan bahwa seseorang yang ingin mendapatkan gelar sabilillah atau mati syahid, itu niatnya harus li'i'la'i kalimatillah. Jadi mafhumnya seperti ini teman-teman. Warga Palestina yang tidak niat untuk meninggikan agama Allah, otomatis dia tidak termasuk mati syahid. Karena tadi menurut Ustadz Khalid itu harus karena itu dia bisa mendapatkan gelar syahid atau wafat dengan nama sabilillah. Saya kurang sepakat teman-teman ya. Meskipun sebenarnya mungkin secara umum innamal a'malu binniyat itu berlaku. Jadi segala amal perbuatan itu untuk mendapatkan pahala tentu memang harus menggunakan niat. Niatnya itu apa? Tapi ketika kita berbicara realita dan relevansi keadaan, bisa kita perhatikan teman-teman ya. Jangankan warga Palestina ini untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah. Mereka itu bahkan terbunuh kemudian ataupun dibunuh itu karena menjaga hartanya, menjaga keluarganya. Dari sudut pandang sini saja ya, dari sudut pandang ini kita sudah bisa menilai teman-teman ya. Oleh karena itu saya di sini menampilkan sebuah kutipan hadis dari websitenya Imam Ibnu Baz. Saya lebih tertarik untuk menampilkan hadis dari website ini supaya teman-teman juga paham teman-teman ya. Beliau ini Al-Imam Ibnu Baz dalam websitenya itu mengutip hadis dari Abil A'war Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail ahadil asyratil masyhudi lahum bil jannah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Amr bin Nufail ini pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man kutila duna malihi fahuwa syahidun." Seorang yang terbunuh atau dibunuh karena mempertahankan hartanya, menjaga hartanya, maka orang tersebut ini dalam status syahid. Waman kutila duna damihi, seseorang yang terbunuh karena menjaga darahnya, fahuwa syahidun, maka ini juga kategori mati dalam keadaan syahid. Waman kutila duna dinihi, seseorang yang terbunuh karena mempertahankan agamanya, menjaga agamanya, fahuwa syahidun. Ini masuk mungkin kategori hadis yang ingin disampaikan oleh Ustadz Khalid. Itu man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya. Mungkin masuk ke sana. Karena kutila duna dinihi. Wa man kutila duna ahli fahuwa syahidun. Seseorang yang terbunuh ataupun wafat karena mempertahankan agamanya, maka juga bisa kategori syahid. Nah, kalau kita berbicara realita, kira-kira di sana itu lebih masuk kemana teman-temannya? Apakah orang-orang di sana itu memang niat berperang untuk meninggikan agama Allah? Saya rasa itu sudah pasti. Bahkan tidak usah jauh ke sana. Niat karena menjaga hartanya, niat karena menjaga tanah airnya, atau niat karena menjaga keluarganya, itu sudah kategori syahid. Bisa terpikir ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita itu menghukumi harus menggunakan innamal a'malu binniyat, ini malah
saya sendiri ya mungkin masuk kita itu terjadi kezoliman kepada warga Palestina. Kenapa? Karena mereka ini statusnya itu teraniaya, mazlum. Baik itu mazlum emalnya, mazlum keluarganya, agamanya, darahnya, pokoknya semuanya termazlum di sana, teraniaya. Jadi kalau misalnya kita mau harus dengan niat litakuna kalimatullahil ulia baru mendapatkan status syahid untuk warga sana. Wah, ini menurut saya perlu dikaji ulang gitu. Karena terlalu miris ketika kita melihat dari sudut pandang sana. Semoga ini bisa menjadi perbanding untuk teman-teman yang melihat video saya ini. Dan ini sudut pandang saya pribadi, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman punya pandangan lain atau malah cocok dengan Ustadz Khalid Basalamah, itu enggak masalah, saya enggak masalah. Itu terserah panjenengan semua. Yang jelas, di sini saya hanya ingin memberikan sudut pandang lain. Karena kalau misalnya kita harus mengatakan bahwa warga Palestina itu bisa dikatakan syahid fisabilillah asalkan niatnya li'ilahi kalimatillah ataupun litakuna kalimatullahi yal ulya, ya mungkin kita perlu melihat hadis yang lain. Salah satunya hadis yang ditampilkan di dalam websitenya Imam Ibnu Bas ini, supaya pikiran kita lebih terbuka. Nah, begitu teman-teman. Jadi pemahamannya bahwa untuk mendapatkan status syahid fisabilillah itu jalannya tidak harus dari kital, tidak harus berperang litakuna kalimatullahil ulya. Kita itu menjaga harta kita itu pun bisa masuk kategori syahid. Menjaga keluarga itu juga bisa gitu loh. Jadi semoga ini menjadi perbanding jawaban pembanding dalam menyikapi pertanyaan yang yang disodorkan kepada Ustadz Khalid Basalamah. Terserah panjenengan semua apakah cocok dengan pemikiran saya, itu terserah panjenengan, punya pemikiran sendiri tidak apa-apa atau malah cocok dengan Ustadz Khalid Basalamah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.